Oke, selamat pagi ya. Ini orderan hari ini kita akan review ya hari Selasa kalau nggak salah tanggal 24. Orderan ini datangnya semalam, tapi kita nggak sempat kirim, jadi kita kirim di hari berikutnya ya. Pokoknya intinya ada barang masuk kita langsung kirim. Saya nggak mau banyak menahan-nahan waktu gitu ya, karena barang ini adalah stok kita sendiri, jadi saya bukan dropshipper atau bukan reseller atau segala macam. Pokoknya order yang masuk ke saya akan kita kirimkan saat itu juga secepat mungkin gitu ya, jadi anda nggak perlu ragu. Ini tipe H4 ya, di order untuk kijang kijang apa kijang kapsul ya tahun 2003, jadi LGX. Sebelumnya udah kita siapkan, jadi saya sudah kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu saya ulangi ada dua hal. Satu, kalibrasi sebelum dikirim ya. Kalibrasi sebelum dikirim adalah kita yang lakukan. Kita setting cut off-nya ya, ada bagian yang dipapas. Saya ngomong jujur terus terang, ada bagian yang dipapas, ada dua hal yang dipapas. Satu, payungnya, kedua, dudukan bohlam. Jadi supaya kita bisa mengukur bahwa tinggi rendahnya bohlam ini harus sama dengan halogen ya. Karena kalau bawaan pabriknya beda 1 mili pun ya, makanya sinarnya bisa kacau ya. Tapi yang namanya Anda memakai LED, kita hanya bisa memaksimalkan ya. Jadi ada orang bilang, "Wah, saya sudah pakai Osram Light Breaker kok cut off-nya bagus. Pakai LED kok agak pecah, agak buyar." Iya, karena kita mengkonversi. Jadi mengkonversi itu dalam arti kan aslinya reflektor mobil tersebut didesain buat halogen. Nah, buat LED kita hanya bisa memaksimalkan ya, seperti itu. Jadi hanya bisa memaksimalkan, kita berusaha semirip mungkin dengan halogen. Ya, makanya perlu dikalibrasi namanya ya. Ada yang dipapas, ada yang dipendekin sedikit kalau untuk tipe ini. Ya, ini untuk LGX 2003. Jadi kalau LGX 2000 ada itunya, ada payungnya. LGX 2003 sepertinya nggak ada ya. Ini real 30 watt ya, sudah menggunakan Cooper, jadi LED ini lebih lebih bagus dibandingkan LED yang XHP sebelumnya yang saya jual, dan harganya ini memang lebih mahal sedikit, tapi top of the line lah ya. Top of the line, heatsinknya gede, kipasnya silent, kipasnya anginnya tiupannya kencang, tapi dia menggunakan ball bearing. Saya request dari pabrik ya, kita juga nggak bisa bongkar, kita nggak tahu apakah benar dikasih ball bearing atau tidak. Yang pasti adalah getarannya minim ya, getarannya minim. Jadi kalau ada yang masuk suaranya ke kabin mobil Anda, itu bukan dari tiupan kencangnya kipas, tapi dari getaran ya. Kenapa bergetar? Karena kipasnya nggak di balance ya, nggak di balance. Bukti lain adalah mobil Anda ada kipas evakuator AC, ada kipas radiator, muterannya kenceng kan, tapi tidak masuk ke dalam mesin mobil Anda. Kenapa? Karena mereka nggak ada vibrasi, tidak ada getaran ya. Jadi permasalahan bukan di kencengnya suaranya, tapi di vibrasi ya. Kijang itu common positif. Kita akan coba common positif ya, 29 tuh. Kenapa di wattmeter tidak sesuai ya? Toleransi lah ya, namanya juga. Kecuali Anda pakai bener-bener digital ya, kayak timbangan, mungkin sampai timbangan emas sampai 0,000 terbaca. Nah, ini kan eh, wattmeter ini hanya 2 digit di belakang koma ya, hanya 2 digit. Jadi misalnya kalau Anda sebenarnya mau realnya berapa, mestinya pakai yang 3 atau 4 digit ya. Tapi kalau ini kan hanya 2 digit dan dia skalanya besar, 0 sampai 100 ampere. 0 sampai 100 ampere berarti kalau main di 12 volt bisa 120 watt ya. Di sini sih tulisannya 0 voltage 0 sampai 60. Jadi ada yang bertanya kok nggak sesuai yang saya ngomong. Sebenarnya bukan nggak sesuai, sudah sesuai, cuman kita berbicara skala ya, skalanya. Karena ini 060 0 sampai 100 ampere. Skalanya aja itu aja yang menjadi masalah. Mestinya kalau mau real pakai yang punya lab, punya laboratorium, seperti saya zaman kuliah ada sampai 0,000 berapa gitu ya, berapa digit gitu ya. 0,0000
0,0, berapa gitu ya. Pokoknya yang skalanya yang agak kecil sampai mikro, nah itu lebih sensitif ya. Tapi kan ini kan tidak perlu terlalu sensitif, tapi menggambarkan lah 30 watt gitu ya, dropnya sampai 2 sampai 3 watt saja. Jadi lebih stabil lah ya. High dan low-nya bergantian ya. Jadi kalau ini low beam-nya, high-nya bergantian. Nah, ini banyak yang bertanya juga, Pak, high-nya tinggi nggak? Ini high-nya tinggi, Pak. Ya, kenapa tinggi? Karena dia 2 chip bersebelahan lumayan jauh. Jadi untuk low beam bagian atas, high beam bagian bawah. Jadi ada perubahan, jadi high-nya lumayan ya. Banyak yang bilang high beam-nya kok saya nggak berasa ya, seperti ini, seperti itu. Ya, itu karena salah di bohlamnya bisa juga ya. Karena di desain bohlamnya nggak ini. Jadi maksud kalibrasi tadi awal tuh saya mencocokkan dengan halogen ya, tinggi rendahnya. Dan payungnya ini kita buka, ada yang kita papas juga. Kenapa perlu dipapas? Karena Anda lihat deh, halogen ini ya, filamen yang low beamnya ini ada payung. Anda juga bisa intip kok bohlam H4 Anda ya. Kalau ini kan udah kita pecahin sengaja supaya kita lebih gampang mendeskripsikannya. Jadi filamen ini ada payungnya ini ngambang ya. Jadi filamen itu ngambang. Jadi bukannya tenggelam. Ya sama LED ini juga begitu. Kebanyakan LED itu tenggelam dibikin dari pabrik ya. Nah, kita bikin ngambang. Kenapa bikin ngambang ya? Supaya sinarnya keluar, Bro. Anda punya chip LED terang-terang tapi kalau tenggelam percuma. Apa yang mau dipancarkan gitu ya. Nah, itu banyak kesalahan yang pabrikan buat, nggak tahu kenapa seperti itu. Ya, banyak yang tenggelam. Dan banyak juga yang bilang banyak juga yang beli, bukan banyak yang bilang, banyak yang beli di online, di toko manapun. Kadang-kadang LED itu untuk setir kiri, Bro, bukan buat setir kanan. Karena beginian kan tergantung marketnya dia mau jual ke Eropa atau jual kemana. Nah, orang Indonesia beli atau mereka nggak mengerti untuk barang itu sendiri, setir kiri dipasang ke setir kanan ya. Makanya efeknya apa? High beamnya nanti ngaco, low beamnya kok patternnya nggak jelas ya, seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi Anda hati-hati. Seperti F3. F3 itu setir kiri semua ya. Saya cari loh. Saya sebenarnya mau import juga tuh F3. Sebenarnya bukan F3. F3 itu kan merek. Jadi bohlam menggunakan single heat pipe. Saya mau nyari yang setir kanan gitu. Ya, lagi nyari supplier setir kanan, ternyata mereka dibikin untuk setir kiri semua. Makanya kadang-kadang terang sih terang, cuman kan ngaco sinarnya gitu ya, terutama untuk yang H4 ya, H4. Karena H4 itu sangat sensitif ya, karena harus membentuk cut off segala macam. Kalau tipe-tipe lain yang penting dia full adjustment gitu aja, udah enak dah. Ya. Oke, kita coba satu lagi. Jadi ini untuk kijang LGX ya, ada yang udah kita papas. Ada yang bertanya kanan dan kiri LED-nya sama atau beda? LED-nya sama. Semua arahkan ke jam 11, jam 12 ya. Untuk detailnya nanti silakan WhatsApp. Kenapa kok reflektor kiri arahnya jam 11 dan jam 12? Jadi maksudnya jam 11 itu adalah begini ya. Jam 12, 11, 12 itu begini. Jadi dia miring. Kenapa enggak yang satunya begini, yang satunya begitu? Ya karena di Indonesia RHD dua-duanya menghadapnya jam 11 jam 12. Kalau left hand drive itu jam 1, jam 12 ya, memang begitu. Bukan saya yang nentuin, ya pabrikan mobil yang nentuin gitu ya. Jadi aneh kadang-kadang ada yang bilang, "Pak, kok harus begitu? Kenapa enggak yang sebelahnya hadap sini, sebelahnya hadap situ?" Ya nggak bisa, Pak. Itu ya. Yang nentuin bukan saya cuman istilahnya mengkalibrasi, menyesuaikan dengan halogen gitu ya. Ya, jadi H4 ini 30 watt ya. 2200 maksimum luxnya, dan yang penting stabil ya. Artinya stabil adalah Anda jalan wattnya segitu aja, jangan sampai wattnya ngedrop ya. Banyak LED yang wattnya ngedrop. Ngedrop itu karena apa? Karena panas, Bro. Anda nggak nyalain lampu LED-nya aja, kadang-kadang Anda pegang deh, Anda buka kap mesin, habis pulang, Anda pegang nih body LED-nya, panas, padahal dia nggak nyala, itu panas dari mesin. Apalagi dia harus nyala malam hari, ruangan mesin panas, drop banyak ya. Oke, gitu aja. Jadi harus cari LED yang stabil ya. Oke, ini udah kita review ya, ini untuk kijang LGX. Terima kasih yang Bapak sudah order, sudah yakin
Masih banyak yang belum yakin, masih banyak yang bertanya mereknya apa, ya ini mereknya. Kardusnya apa, bagaimana dilihat. Ya ini kardusnya ya, coklat seperti ini. Saya belum bikin stiker mereknya karena harus desain, saya juga kerjaan banyak. Jadi kita polos dulu aja. Mereknya apa? JL, juragan lampu ya. Tipenya apa? Double Cooper PCB ya. Ada orang namain double heat pipe, DHP, kita DCP. Oke. DCP by juragan lampu JL ya. Ini yang H4-nya. Nah, ini terima kasih nih untuk Bapak. Untuk mobilnya Toyota Rush ya, Toyota Rush sebelum yang terbaru, jadi yang masih Ultimo atau apa tipenya, pokoknya yang belum terbaru lah, yang belum bawaannya LED ya, versi terakhir jadi facelift. Nah ini dia kan ada 3 lampu, low beamnya projector, high beamnya reflektor, dan ada fog lamp. Nah ini di order semuanya. Nah ini istimewa pasti mobilnya ya, terang kinclong lah pokoknya buat jalan malam ya. Nah ini lampu jauhnya dulu kita review HB3 ya. Keunggulannya dulu saya sebutkan, ini bolam full adjustable ya, full adjustable. Kenapa saya bilang full adjustable? Ininya bisa diputar sebebas mungkin, semau Anda bagaimana, dan bisa agak ditarik maju dan ditarik mundur. Mungkin buat Anda nggak paham soal tarik maju tarik mundur, ya coba aja praktekin pas malam hari, arahkan mobil Anda di depan tembok, Anda putar, Anda tarik maju, Anda tarik mundur, hasilnya apa, dan Anda bisa mencari fokusnya yang menurut Anda yang paling bagus bagaimana gitu ya. Kenapa? Karena dudukan tiap-tiap ini tuh beda-beda ya. Posisi kakinya kadang-kadang ada yang miring, ada yang harus tegak ya. RHD, LHD ini bisa enak karena kenapa, dia full adjustment ya. Dan ini juga saya sudah ada bagian sedikit di papas di bawah, saya sudah kalibrasikan ini harus tingginya sama seperti bolam halogennya. Kenapa? Karena si pabrikan itu universal dia bikin. Nah ini HB3 bisa saja ini jadi bolam jadi HIR 2, cuma beda apanya, ininya aja. Si pabrikan cuma beda, si pabrikan cuma bikin ininya, bodinya adalah sama ya, seperti ini nih, digantilah jadi HIR 2 ya, ya kan. Padahal bolam HIR 2 dengan HB3 itu beda tinggi rendahnya. Jadi disitulah tugas saya untuk mengadjust, mengkalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu ada 2 hal. Barang sebelum dikirim kita setting lagi, kalibrasi lagi. Setelah pasang Anda tinggal kalibrasi. Kalibrasi yang Anda pasang, yang Anda harus lakukan adalah memutar, tarik atau mundur. Itu aja. Simple. Kalibrasi yang berat sebenarnya adalah di saya. Karena kenapa? Kita perlu mapas, kita perlu buka, kita kasih thermal pass lagi. Apa itu thermal pass? Kalau Anda pemain komputer Anda tahu. Jadi prosesor ya, atau bagian-bagian yang perlu pendinginan biasanya dikasih semacam kayak odol gitu. Nah itu kita tambahkan. Kenapa? Karena dari pabrikan pelit. Kenapa kita perlu pakai begituan? Supaya perambatan panasnya bagus ke seluruh badan gitu ya. Jadi dia sistem ini bukan menggunakan pendinginan ke seluruh badan, tapi dia menggunakan batang tembaga di tengah gitu ya. Nah batang tembaga di tengah itu supaya dia bisa mentransferkan panas ke body. Nah itu di situ kita kasih thermal pass ya. Jadi thermal pass itu semacam kayak odol, tapi odol itu bisa menghantarkan panas, jadi sebagai konduktor yang bagus gitu ya. Jadi tugas saya mengkalibrasi, yaitu tadi menambahkan thermal pass ya, mengukur ulang jarak ininya gitu ya. Jadi kenapa? Supaya fokus. Karena pabrikan pasti cuma bikin dia body ininya aja, universal untuk semua H. Padahal H itu ada dari H1, H3, H4, H7, HB2, HB3, HB4 ya. Ada H27, ada H13, macam-macam. Jadi dia cuma bikin ininya doang nih. Ininya satu, padahal tiap-tiap bolam itu dibikin adalah fokusnya tingginya berbeda. Nah makanya ini kita perlu kalibrasi ya. Dan jangan lupa perhatikan kaki tiganya ini supaya bisa masuk ya, jangan dipaksa. Karena kaki 3 itu harus ngepas di dudukan mobil baru bisa ngeplak. Masukkan, putar. Anda tinggal setting ininya maju atau mundur ya. Itu aja, simple. Ini 30 watt, maksimum adalah 2500 lux.
30 watt maksimum 2500 lux. Ini sebagai high beamnya, saya yakin high beamnya bagus sekali karena tipenya spot. Ya, wattnya oke. Ini 2500 lux. Yang single dim memang lebih terang dibandingkan yang versi high-low. Ya saya nggak tahu kenapa. Banyak kan semua begitu. Merek pilih pun begitu. Yang single dim lebih terang dibandingkan yang versi high-low gitu ya. Karena high-low mungkin drivernya jadi sharing ya, mau nggak mau dia agak lebih kecil ya wattnya. Saya nggak tahu kenapa itu. Nah ini ada HB3 ya, reflektornya contohnya kita akan coba pasang ya. Jadi ini ada kaki 3 ya, ada kaki 3. Kaki 3 ini kan dia kan nggak di center nih, nggak di arah jam 12. Jadi Anda harus masang ini diputar, nanti pas masangnya lagi tegak lurus ya, vertikal gitu ya. Jadi enak sekali lah tipe ini. Nah misalnya kalau ini udah tipe ngunci, jatuhnya begini kan nggak bisa. Anda harus tarik mundur, putar ya. Nah putar ini vertikal sesuaikan dengan alur dia punya ininya, alur reflektornya. Nah devalut dorong maju, tinggal Anda nyalakan di depan garasi Anda 2 meter 3 meter, tinggal Anda cari sinarnya yang menurut Anda yang paling bagus ya. Nah ini kita sudah nyalakan. Nah ini hasil outputnya ya, spot. Ini saya nggak kalibrasi soal putar-putar, yang pasti adalah spot ya. Tuh lampu jauh memang harus spot ya, karena kenapa ya, kita namanya juga butuh jauh, harus nyenter ya. Nah ini kita coba arahkan ke tembok ya, sebentar. Nah arahkan ke tembok, kita akan demokan ya. Nah ini kalau kita putar, nah kan kita bisa cari tuh ya, maunya bagaimana, agak lebih lebar. Jadi istilahnya kalau kita mau lebih float atau mau lebih spot, float itu kan lebih melebar ya, nggak nitik nggak fokus. Tapi saya suka sekali yang namanya fokus nitik, pencil beam. Kenapa? Karena zaman sekarang udah zamannya ada yang namanya laser ya. Tuh kita putar ya, ini hanya baru bermain di putaran loh ya, baru bermain di namanya putaran ya. Dan enak sekali Anda bisa berpatokan pada garis ini ya, garisnya lurus, tegak lurus, vertikal. Kalau dari depan nggak kelihatan, jadi Anda bisa intip di mesin ya. Nah kita bisa tarik mundur, ini kan seperti gini misalnya kurang oke, kita bisa tarik mundur agak lebih gede tuh sinarnya ya, jadi lebih gede kan. Jadi sama seperti center yang bisa zoom in zoom out ya. Jadi terserah Anda maunya bagaimana. Kalau saya sih sukanya spot, jadi kecil nitik, nah kita dorong maju. Kalau saya sukanya begitu, tapi kan namanya orang berbeda-beda gitu ya. Jadi ini kita matikan ya karena silau. Nah jadi gini ya, jadi ini udah dipasang, ini bisa ditarik mundur, bisa tarik agak mundur, tarik agak maju. Memang mainnya nggak banyak, paling setengah senti, tapi itu berefek sekali kepada fokusnya ya. Jadi bisa agak ditarik ini, jadi lebih lebar atau lebih bulatnya lebih gede, atau Anda dorong maju lebih spot, lebih nitik gitu ya. Jadi bisa ini, makanya enaknya di situ saya bilang ya, bohlam ini aduh full adjustable gitu ya. Kadang-kadang masih ada orang yang belum paham bohlam ini apa sih bagusnya gitu ya, kadang-kadang masih ragu untuk beli. Ya nggak masalah sih ya, saya hanya menawarkan yang terbaik itu aja ya. Jadi saya menyiapkan LED begitu, reflektor. Jadi saya kalibrasi itu sebenarnya dari reflektor, makanya kadang-kadang sudah order saya minta mobilnya apa, fotonya Pak, kirimkan foto mobilnya dari depan. Karena kenapa kita nyari itu reflektor, karena di sini itu banyak sekali itu reflektor ya. Barang-barang yang di order itu sebelum dikirim kita akan coba dulu di reflektor itu hasilnya bagaimana, kalibrasian saya bener nggak itu. Nah tinggal kedua Anda pasang, Anda kalibrasi sendiri ya, itu Anda tinggal mutar maju atau mundur, itu saja.
Setelah Anda kalibrasi, Anda videokan, Anda fotokan, tanya ke saya, Pak, sudah benar belum atau sudah maksimal belum, Pak, begini bagus nggak gitu ya. Karena Anda beli barang ini bukan hanya sudah beli putus, tapi kita harus tetap keep in touch ya, karena di kemudian hari ada masalah kan Anda harus kontak ke saya ya, seperti itu. Barang sudah sampai, Anda butuh pasang, kan butuh panduan, ada tutor, ada gurunya yang bisa membriefing gitu ya. Jadi supaya panduannya mana yang benar, mana yang salah ya, seperti itu. Jadi bukannya sudah beli, ya udah beli putus gitu ya, bukan ya. Ingat, saya siap memandu Anda gratis kok. Yang penting Anda beli dengan kita ya. Karena masih banyak dari semalam chat, ada yang belum merasa ragu, merasa yang kualitasnya, merasa ini, merasa itu, ya nggak masalah sih. Intinya kita hanya menjabarkan, tinggal keputusan di tangan Anda. Saya tidak pernah memaksa untuk Anda untuk beli segala macam gitu ya. Saya hanya mendeskripsikan ya ini keunggulannya seperti ini gitu ya. Memang masih banyak di luaran bohlam bermerek lain yang masih bagus-bagus, top of the line ya. Memang saya akui banyak ya, tapi ini salah satunya lah ya, is the best. Salah satunya yang the best juga. Kenapa? Karena sangat enak, full adjustable, wattnya gede, stabil ya. Wattnya gede, 30 watt itu udah termasuk gede, looksnya juga lumayan besar ya. Yang penting lagi kedua adalah stabil. Buat apa Anda punya watt besar tapi nggak stabil? Jadi punya watt besar, setelah dinyalakan turun 10%, turun 20%, turun 30%, turun terus ya. Saya pernah bikin percobaan ya, dia bilang katanya, Pak, LED-nya tolong diangkat dong supaya kipasnya jadi kita taruh di sini, kita cek drop wattnya banyak sekali. Dia bilang, Pak, tolong kipasnya dong diangkat supaya dia ada pendinginan. Masalahnya kan kita lagi stress test. Anda tahu orang seperti saya gemuk kalau kita check up, ada namanya stress test. Kita disuruh treadmill ya. Treadmillnya itu kan bukannya jalan begitu, kita disuruh lari tapi nanjak lagi. Nah itu namanya stress test. Nah jantung kita dilihat di alat EKG, wah detaknya bagaimana gitu ya, nanti dokter yang baca. Nah sama, inilah juga kita stress test dong. Ya tentu kipasnya kita tutup, dia tetap muter tapi kita tutup supaya panasnya cepet, dropnya berapa kita baca seperti itu ya. Kalau dipegangin begini ya memang dropnya kecil tapi pelan-pelan banyak gitu, namanya juga stress test ya. Kita harus lebih ekstrim gitu ya, sama seperti treadmill tadi. Stress test masa Anda suruh jalan terus turunan lagi, treadmill yang turunan gitu ya, nggak berguna gitu ya, justru suruh nanjak ya. Dan kita harus bikin dia sepanas mungkin. Kenapa? Karena ruangan mesin di mobil di Indonesia kan negara tropis, nggak ada musim dingin tuh. Di sini aja 33, 34 ya, panas bro, kita keringetan di sini. Jadi suhu mesin itu 70, 80. Kalau Anda nggak percaya, Anda baru pulang sampai malam, Anda buka kap mesin, lampu nggak usah dinyalain dulu misalnya. Anda pegang deh bodi ini, panas bro, panas banget. Jadi kita harus cari LED yang istilahnya tahan banting gitu ya. Kalau LED-nya nggak tahan banting percuma. Karena di Indonesia negara tropis, tidak ada musim dingin, musim hujan pun panas. Gitu ya. Musim hujan pun 33, 32. Apalagi di Jakarta ya, lain hal lagi kalau Anda tinggalnya di Bandung, di Lembang, di Bogor mungkin agak adem. Tapi kalau tinggalnya di Kalimantan yang sederetan garis khatulistiwa atau di mana, di Sumatera, di Palembang, mungkin hot ya di situ ya. Bangka juga hot. Kita juga di Jakarta di bawah khatulistiwa juga hot juga ya, nggak ada istilah musim hujan, nggak ada bilang suhunya 27 ya di lapangan gitu ya. Anda aja harus pakai AC di kantoran. Ya. Nah, kalau ini H11 ya untuk low beamnya. Enak juga bro, kita deskripsikan pakai proyektornya. Nah, inilah proyektornya Toyota Anda ya. Ini di arah jam 11 kaki 3-nya ya. Ada yang di kaki 3-nya ini sebagai kaki 2-nya, ini satu tengahnya. Jadi kita selalu berpatokan pada kepala. Nah, kepalanya ini di arah jam 11. Ada proyektor yang kepalanya ini di jam 1. Nah, Anda pakai LED ini sangat enak, full adjustable. Nah, jadi bagaimana cara pasangnya? Anda pasang begini, masukin, tep, kunci. Kan Anda nggak tahu dilihat dari depan. Kan ini kan
Ini kan tertutup headlamp. Nah, Anda nggak bisa ngintip kan bagaimana itu LED-nya vertikal atau horizontal atau miring atau bagaimana. Nah, Anda bisa lihat nih dari belakang, mata Anda, kepala Anda lihat. Nah, lihatlah ini. Ini itu harus vertikal. Vertikal itu dalam arti tegak lurus ke bawah. Jadi kalau tarik benang tukang bangunan kan lurus ke bawah. Nah, ini garis ini harus tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus membentuk sudut, misalnya begini. Begini. Hasilnya apa? Outputnya nggak bagus, bro. Jelek. Jadi Anda harus tegak lurus. Bagaimana cara Anda mau ngintip tegak lurus kalau tidak ada garis patokan? Nah, Anda harus digambar atau digergaji dulu. Oh, Anda harus lihat. Itu kan ribet. Nah, ini sudah dibikinkan dari pabrik. Enak sekali. Jadi kita tinggal adjustable aja gitu, nggak usah banyak kincong. Ya, kita akan coba juga hasil outputnya di mobil Toyota nih. Nah, ini proyektor Toyota ini dipakai di Camry, di Fortuner, di Calya ya, segala macam sama intinya. Ya, kita lihat hasil outputnya ya. Ya, seperti ini ya. Ada orang mungkin bilang begini, jelek. Ya, Anda boleh belilah tipe lain, LED-nya nggak masalah. Tapi kita sudah, nah ini kan tebel nih di sini nih. Ya, di sini tengah memang harus tebel. Ya. Nah, ini LED bisa di-adjust sebentar. Saya taruh dulu handphonenya. Jadi ini LED bisa di-adjust enak sekali ya. Saya bilang selalu. Ya, ini kita bantu, kita coba diputar ya, tuh. Ya. Nah, kalau posisinya nggak vertikal, kacau, tuh. Ya. Nah, carilah yang maksimal titik tengahnya ini paling terang, ya. Titik tengah itu carilah maksimal yang paling terang. Nah, misalnya kalau menurut Anda begini posisinya paling terang ya, just do it, gitu ya. Ikuti keyakinan Anda, ya. Karena kalau saya devalutnya adalah vertikal, ya. Ini devalut nih, sebentar. Nah, ini devalut vertikal, ya. Tapi kalau menurut Anda LED ini bagusnya begini, ikuti, tuh, ya. Intinya enak lah, full adjustable. Nah, misal kalau bagusnya Anda menurut begini ya ikuti. Tapi kalau bagusnya begini ya ikuti juga, nggak masalah gitu ya. Dan ini LED juga bisa ditarik maju, tarik mundur. Jadi tarik maju, cari fokus ya. Tuh. Ini tarik mundur nih. Titik putih tengahnya turun kan. Jadi cari ininya nih. Jadi titik putih ini tadi kan ngumpulnya di atas. Pas Anda tarik mundur ini ke bawah. Ini saya dorong maju nih. Nah, saya dorong maju. Nah, ini Anda tarik mundur nih. Sebentar, kebanyakan tariknya. Nah, ya, ininya nih turun, tuh titik fokus ininya turun nih, ya terangnya turun. Jadi makanya saya bilang LED ini enak banget bro, full adjustable. Tapi kadang-kadang masih banyak customer yang merasa nggak berguna lah, inilah itulah. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya menjabarkan ngomong apa adanya gitu ya. Kenapa saya baru jual LED ini? Karena menurut saya oke banget gitu ya. Nah, LED ini seperti yang saya bicarakan tadi belum tentu di tipe lain bisa gitu ya. Belum tentu di tipe lain bisa. Memang masih banyak LED di luar yang terbaik lah. Saya juga nggak bisa bilang ini yang paling baik, tapi salah satu terbaik gitu ya. Full adjustable, sudah double Cooper PCB, ya, drop wattnya rendah, ya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada orang kan yang merasa saya dibilang banyak bacot ya. Ya sudah dah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya Anda suka Anda beli, Anda nggak suka ya nggak usah beli, itu aja ya. Karena banyak masih yang bertanya, Pak mereknya apa, Pak kardusnya seperti apa. Jadi saya mengerti, mungkin saya jualnya mahal, jadi dia mau mencari di online yang murah. Nah ini dusnya seperti ini ya, dusnya plain, tidak ada mereknya. Mereknya apa? GL itu by Juragan Lampu ya. Saya bisa kasih kode ini adalah DCP, Dual Cooper PCB. Kenapa? Karena di sini ada batang Cooper, dua dijadikan satu di tengah sebagai pendingin gitu ya. Teknologinya ini udah satu kali maju dibandingkan LED seperti P730 pun belum maju. Kenapa? Karena dia versinya masih dijepit.
P740 udah seperti ini gitu ya. Jadi harga P740 sudah mau mencapai 2 juta, ini harganya cuma 1 juta lebih sedikit ya. Oke, seperti itu. Ini untuk mobil Rush ya. Nah, ini satu lagi untuk fog lampnya. Jadi terima kasih Bapak sudah order sekaligus 3 set low beam, high beam, fog lamp. Nah, fog lampnya to the point, Automac DC lah is the best. Kenapa Automac DC is the best? Karet ininya tebel satu ya, udah saya sealant jadi Anda nggak usah takut masuk air. Nah, ini 2 warna ya. Ini bola murah meriah 680.000, ada garansi 6 bulan ya. Tinggal colok saja. Chip kuning akan lebih jauh sorotannya dibandingkan chip putih karena devalutnya seperti itu ya. Ini karetnya tebal, jadi Anda nggak perlu khawatir juga oplak-oplak atau bergeser ya. Yang tadi juga tebal bro ini ya, yang H11 ini tebal ininya, karetnya ini jadi bisa menggigit ya. Ada jual yang LED karetnya ini nggak bisa menggigit ya. Nah udah gitu, seperti biasa saya ngomong, yang tipe beginian pabrikan itu bikin cuma satu beginiannya. Nah ininya ini gonta-ganti ya, jadi makanya Anda harus hati-hati membeli LED, nggak fokus ya, intinya adalah itu. Saya ngomong apa adanya, Anda merasa suka video saya, Anda share ke teman Anda, saudara Anda yang mau beli LED, tapi kalau Anda merasa nggak suka ya nggak usah nonton, itu aja. Tapi kalau Anda lihat video ini Anda suka, jangan lupa follow, subscribe, dan bunyikan lonceng. Oh saya jadi ngikut-ngikutin orang lain ya, suruh bunyikan lonceng. Nggak masalah sih, nggak mau bunyikan lonceng juga nggak ada masalah, karena ini kan barang saya review adalah kiriman buat customer yang sudah dibayar, jadi saya harus berbuat terbaik gitu ya, supaya hasilnya juga maksimal ya, seperti itu. Karena saya cuma jual di lampu ya, di lampu yang menurut saya oke, bagus, awet, tahan lama, seperti itu ya. Banyak lampu LED lain yang menurut saya, aduh kadang-kadang saya juga malu jualnya, takut ada masalah, jadi saya nggak jual. Anda bisa cari di toko lain lah ya. Apa nih, saya harus nyoba ya, Automac DC. DC itu artinya dual color ya, 2 warna. Ini is the best lah, best seller juga. Kenapa? Murah meriah, sangat membantu Anda pas saat hujan ya. Putih kuning tinggal colok aja bro, putih kuning tinggal colok aja. Jadi Anda mau merubah warnanya tinggal matikan, nyalakan switch lampu Anda, dia akan berubah mode sendiri ya. 19 watt ini cocok sekali lah buat fog lamp, karena fog lamp Anda kan H16 bisa pakai ini ya. Ya, H16 dan enak sekali ya, tinggal PNP bro. Tinggal PNP, ininya tinggal pasang saja, plep ya, vertikal jangan lupa, kuning, chip kuning di bawah, chip putih di atas, devalutnya seperti itu. Sekalian deh ya kita demokan hasil outputnya, jadi supaya Anda yang mau beli adalah tertarik. Saya tidak memaksa, cuma saya buat Anda yang sudah konsultasi atau WhatsApp, pasti akan saya tanya kembali, Pak jadi beli atau tidak. Kenapa? Karena chatnya apa yang sudah saya jabarkan kan kita perlu akhiri ya. Jadi misalnya kalau memang mau beli ya kita langsung tanya alamatnya, kita kasih nomor rekening. Ya. Nah ini putihnya kita akan ganti warna, nah kuning. Jadi sinar kuning akan lebih di atas dibandingkan putih tuh ya. Putih di bawah, kuning di atas, nggak masalah. Devalutnya seperti itu sudah oke, karena memang kita butuh kuning kan lebih ini ya, karena kalau Anda pakai headlamp putih kalau kena kabut Anda kalah. Kuning lah is the best ya. Jadi makanya kenapa ada bohlam namanya 2 warna, dual color ya. Saya jual ini banyak bro, jadi Anda nggak perlu khawatir. Yang Anda khawatirkan kan modenya ngaco kanan dan kiri, apa yang kanannya bisa berubah warna, yang kirinya nggak bisa berubah. Tapi so far so good ya. Masih banyak merek-merek lain yang lebih parah di luaran, Pak kok nggak sama, ini nggak itu, nggak segala macem. Tapi ini so far so good ya. Yang penting kalau ada rusak kita kirimkan utuh, kita yang tipe ini kita akan ganti sepasang ya. Yang penting segel jangan dirusak. Automac DC karena ini barang original ya. Kemarin ada orang bilang, Pak mirip seperti gini tapi punya saya error. Ternyata saya telusuri lebih lanjut, bukan Automax ternyata ya, karena di sini ada embossnya. Ini original bro ya. Ini barang original, bukan barang KW, bukan barang
grade A, grade B, grade C ya. Banyak orang bilang super AA, super BB. Ini original bro, Automac ya. Oke, terima kasih yang sudah order. Yang belum order masih nanya merek, Anda lihat video saya. Jangan minta foto, Pak fotonya dong kirimin. Anda tahu saya dari YouTube, Anda udah lihat video reviewnya. Barang yang Anda beli ya seperti itu, seperti yang saya videokan ini gitu ya. Anda bisa beli melalui Bukalapak, silakan. Kalau Bukalapak saya sendiri yang megang, jadi langsung saya review, langsung kita kalibrasi mobilnya apa. Anda bisa juga di Tokopedia, reseller Juragan Lampu, itu yang megang bukan saya. Shopee pun reseller saya, Anda bisa juga beli di Shopee, terserah. Tapi kalau Anda mau langsung saya review, mau langsung saya kalibrasi, Anda mau chat langsung dengan saya ya di Bukalapak, atau Anda WhatsApp 0898 269 3838 ya. Saya sendiri yang megang Bukalapak. Tokopedia reseller saya, Shopee reseller saya ya. Oke, terima kasih. Jadi yang masih bingung mereknya apa, ini Bolam salah satu yang the best yang saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah jabarkan tadi. Belum tentu ada di tipe-tipe lain ya. Kenapa belum ada tipe-tipe lain? Kebanyakan ada LED yang muternya itu pakai gigi, pakai pelor di sininya. Jadi dia pakai klik. Jadi dia bisa muter tapi pakai klik. Nah, satu klik itu jaraknya sekitar 1,5 mili. Jadi tep. Jadi beda dengan ini. Kalau ini enak slide. Jadi Anda mau putar sedikit bisa. Anda mau putar sedikit bisa. Kalau Anda pakai klik itu satu putaran tuh dia udah dipatokin. Jadi segini. Klik, klik, klik. Jadi jarak klikannya itu sudah dipatok dari pabrikan. Padahal kadang-kadang kita hanya butuh sedikit. Ini bisa karena ini sistemnya slide. Ya, itu keunggulan lain. Bolam lain, bolam lain juga bisa diputar Pak, bolam bukan cuma bolam Bapak. Oke, nggak masalah, ini putarnya slide, enak. Jadi Anda mau putar 1 mili, setengah mili, feeling Anda. Nggak ada klikannya, ya gitu ya. Kalau ada klikannya dia udah dipatok. Klik, tep, klik, klik gitu ya. Jadi makanya saya ngomong apa adanya. Anda boleh cerna sendiri, Anda boleh pikirkan sendiri mana yang menurut Anda bagus gitu ya. Jadi saya juga nggak pernah memaksa, Pak harus beli bolam ini, nggak. Saya juga punya tipe lain kok. Yang Cooper Belt ada, cuma saya lebih memang banyak ke Kri. Anda mau P730 dari Pro 7 juga oke, ya. Cuman kalau kita berbicara teknologi ini lebih tinggi karena sudah double Cooper. Nah, kalau Anda mau beli yang double Cooper di Pro 7 mereknya ada, Anda harus beli P740, ya. Dia double Cooper. Itu. Terus apalagi? Cukup ya, saya rasa nanti mungkin di video lain kita akan bahas. Jadi makanya Anda nonton apa yang saya review barang ini, sebenarnya di dalamnya itu ada ilmunya sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang tidak mau nonton, taunya maunya terima beres, minta linknya segala macam, ya nggak masalah juga. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi sibuk, ya pokoknya Anda nonton YouTube saya lah ya. Oke, terima kasih. Ini sebagai contoh aja ya. Headlampnya Rush atau mobil-mobil lain seperti mobil Lio RS yang baru, atau pokoknya mobil-mobil lain yang dia menggunakan tutup ya, ya. Ini adalah headlamp yang menggunakan tutup. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kebanyakan kan LED ditaruh di dalam dan dia harus ditutup. Nah, tutupnya itu kalau mentok, mau nggak mau kita harus coak ya. Anda harus coak lubangnya. Jadi ini kan ada tutupnya nih. Nah, Anda harus coak. Nah, tutupannya itu kan kalau mentok ya, LED itu kan ada kipasnya. Kalau mentok di belakang misalnya, ini hanya sebagai ilustrasi ya. Misalnya kalau mentok begini kan, akhirnya kan nggak bisa ditutup, bener nggak? Mau nggak mau tutupnya itu harus dicoak. Nah, dicoak itu setelah dicoak, kasih paralon. Jadi harus ada sedikit dimodifikasi di bagian pantat. Atau Anda beli karet. Karetnya yang agak jenong. Nah, karetnya pakai ukuran berapa? Anda harus ukur diameter ininya berapa. Kalau diameter ininya 10 cm, Anda harus cari yang karetnya diameter 10 cm. Jadi karetnya agak jenong, jadi dia bisa ngegigit di sini. Itu ya. Jadi pilihan modifikasi sebenarnya banyak. Anda mau oprek sendiri, tutupnya dilepas. Anda coak. Ini tutupnya nih, taruh di sini. Nah, ini coak tengahnya, lubangnya. Nah, dicoak kan bolong. Nah, Anda bisa pakai paralon. Anda beli tutup dop paralon di toko bangunan, tinggal didopin, gitu ya. Atau Anda bisa pakai paralon tutup dop paralon langsung.
ya, atau ditambah paralon atau ditutup paralon. Jadi istilahnya modifikasi banyak. Jadi banyak jalan. Jadi untuk headlamp yang ada tutupnya begini itu lebih cepat panas ya. Jadi saya tidak merekomendkan Anda membeli LED yang lebih banyak, lebih cepat dropnya. Kenapa? Karena panas bro, panas pasti dia ngedrop gitu ya. Jadi Anda mesti cari LED yang stabil ya. Saya ngomong apa adanya karena Anda taruh LED di situ, dia ada kipas angin ditutup, dibekap istilahnya ya. Makanya kenapa saya stress test itu kipasnya ditutup, bukan ditutup, kita taruh di meja jadi kipasnya tidak bisa meniup. Ya sama kalau Anda taruh LED di sini ya begini, kebanyakan deh untuk semua mobil. Tutup bisa dipasang, tapi ngepas. Jadi kipas LED ini langsung dengan tutupnya hanya paling jarak paling setengah senti. Nah itu kan stress test, jadi maksudnya tesnya berat gitu ya. Makanya kenapa kita harus ngetes LED seberat mungkin, karena dipasang di mobil itu kerjanya berat, bukannya kerjanya nyantai gitu ya. Jadi harap diperhatikan ya yang ada tutup. Kalau bisa sih memang dibolongin, cuma kalau dibolongin kan resiko satu debu atau air ya. Masalahnya di situ doang. Nah supaya dia ada lebih banyak ruangan ya pakein tutup pakai paralon bikin, tapi selama belakangnya kosong ya, nggak mentok lagi. Kalau di belakangnya ada aki, ada tempat radiator segala macem, air radiator mentok, air wiper ya. Jadi banyak pertimbangan ya, makanya LED itu tidak asal pilih, tidak asal semua cocok gitu ya. Seperti Philips, Anda mau beli Philips Ultinon generasi 2, harganya murah, di online 600-an. Anda pasang di proyektor Toyota Rush, pasti banyak blank spot. Kenapa? Karena batang LED-nya besar, dia lebar batang LED-nya gitu ya. Saya ngomong apa adanya, kalau Anda nggak percaya ya Anda coba. Buat Anda yang banyak duit, jadi maksudnya begini, ya Anda coba-coba. Tapi kalau Anda merasa duitnya pas-pasan, mendingan yang sudah pasti direkomendkan Anda belilah ya.